Satu kali seorang teman kami, dia singers, dia bercerita satu cerita yang mengejutkan saya. Tetangganya, temannya punya oma. Pada satu ketika omanya ini karena sudah cukup lanjut umurnya, kehilangan pendengarannya. Dan selama kehilangan pendengarannya, oma ini lebih banyak dengan Tuhan. Dia berdoa, dia baca Alkitab. Dia jadi lebih jarang ke gereja karena dia tidak bisa dengar. Sampai ketika beberapa bulan kemudian anaknya diberkati Tuhan dan membawa omanya ini untuk bisa diobati sedikit dan mendapatkan alat bantu dengar. Sehingga paling tidak omanya mulai bisa mendengar. Dan oma ini dibawa ke gereja. Setelah beberapa bulan, pertama kali dia ke gereja. Yang luar biasa pada hari itu, pertama kali worship leader itu mengajarkan lagu Manis Kau Dengar. Lagu yang akan saya nyanyikan. Saudara, ketika lagu itu pertama dinyanyikan oleh worship leader ini, tiba-tiba semua orang masih belajar, tiba-tiba oma ini ikut bernyanyi. Cucunya kaget. Oma, kita baru belajar lagu ini, kok oma bisa sih lagunya? Omanya juga kaget kalau semua orang belum tahu. Lalu apa yang dikatakan oma ini? Waktu oma gak bisa dengar apa-apa, tiap malam oma itu dihibur sama Tuhan. Oma selalu diperdengarkan paduan suara malaikat sedang bernyanyi. Tuhan itu baik. Dan oma ini berkata, oma paling sering dengar lagu ini dinyanyikan sama malaikat. Teman kami bilang, wah, Weliar luar biasa ya lagu kamu dinyanyiin malaikat ya. Tapi waktu saya dengar itu saya belajar sesuatu dari Tuhan. Tidak, saudara. Lagu itu sebetulnya sudah ada di surga. Tapi kebetulan lagu itu Tuhan download buat saya. Sehingga saya bisa menuliskannya untuk kita semua nyanyi sama-sama. Semua itu dari Tuhan. Kita ini cuma alat. Nyanyian ini saya tuliskan ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan saya tidak tahu pelayanan saya ketika Tuhan panggil saya melayani sepenuh waktu, meninggalkan pekerjaan saya, pendidikan semua. Sebagai seorang insinyur. Tapi Tuhan mau pakai saya sepenuh waktu. Saya tanya pelayanan saya apa dan Tuhan kasih dari Mazmur 104 ini. Dan saya bermazmur, saya bernyanyi, lahirlah lagu ini. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Satu kali teman kami di Taiwan menerjemahkan lagu ini dalam bahasa Mandarin. Dan beberapa rekan saya yang berbahasa Mandarin mengatakan terjemahan Mandarinnya, bahkan kata-katanya lebih indah lagi dari bahasa Indonesia. Karena itu saya mau ajak Pastor Philip, dia lebih bisa bahasa Mandarin dari saya. 这是我心中所渴慕，
是我所求。献上赞美，献上尊荣，给你耶稣。我愿他能成为你耳中甜美的声音，握住我的心，已被真挚单单为你。 Sing it together in Mandarin. 这是我心中所渴慕，是我所求。献上赞美，献上尊荣，给你耶稣。我愿他能成为你耳中甜美的声音，握住我的心，已被真挚单单为你。 Mari kita nyanyikan bersama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami muliakan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Berapa banyak di tempat ini sambil angkat tangan saudaramu berkata, Tuhan, selama saya hidup, selama saya ada, saya mau memuji menyembah Tuhan. As long as I live, as long as I have my being, I want to worship you, Jesus. More than anything, more than anything, Lord. Oh Jesus, we love you, we love you. Biarlah manis kau dengar. Ini nyanyian hati kami, Tuhan. Oh yes. Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini.
Selasa 2 Januari 2024, hari biasa masa Natal, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, seorang uskup dan pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 1, ayat 19 sampai dengan ayat 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita dengar dalam Injil tadi, melalui jawaban-jawaban Yohanes Pembaptis, kita melihat beberapa teladan darinya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, yaitu yang pertama, seorang aktivis gereja atau petugas atau anggota dewan pastoral mengetahui dan menyadari status dirinya adalah sebagai pelayan atau hamba Allah. Ini bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi membanggakan karena ada kepercayaan yang besar dari Tuhan untuk kita. Bukan hanya mengetahui dan menyadari, tetapi terus membawa dirinya demikian dengan spirit atau jiwa seorang pelayan. Lalu yang kedua, mereka juga mengetahui pelayanan apa yang telah dipercayakan kepadanya dan melakukannya. Seperti yang dikisahkan Injil tadi, Yohanes bukan melakukan pelayanan dengan sembarangan. Ia melakukannya dengan baik seperti yang dinubuatkan tentang keberadaannya. Apalah artinya menempatkan diri dengan status yang jelas sebagai pelayan Tuhan, tetapi tidak melakukan pekerjaannya? Identitas saja tidaklah cukup. Lalu yang ketiga, mereka mengetahui juga tujuan dari status dan pelayanannya. Ia bekerja untuk dan atas nama Tuhan, bukan atas nama dirinya sendiri. Bukan hanya ketika dalam keberhasilan, tetapi juga pada saat situasi terancam atau tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Ada orang-orang yang mudah menyaksikan atas nama Tuhan ketika pekerjaannya berhasil. Tetapi tidak demikian ketika apa yang dikerjakannya bagi Tuhan ternyata membuat dirinya dalam posisi sulit. Terkadang menyandang nama pelayan Tuhan itu tidak disebutkan lagi, tetapi akunya yang dikedepankan. Sebaliknya, ada orang-orang yang giat melayani yang pada saat melakukan sesuatu yang sulit dalam pekerjaan Tuhan seperti perintisan, pengorbanan, dan lain-lain mudah sekali mengingat Tuhan dan memberi kesaksian tentang atas dan demi nama Tuhan. Tetapi ketika pelayanannya berhasil dan dipuji banyak orang, muncullah arogansi diri yang bersuara dalam hati, "Semua itu karena saya yang mengurus. Coba kalau tidak ada saya." Belum tentu hasilnya seperti ini. Masing-masing orang bergumul dengan pengendalian dirinya terhadap keinginan untuk memuliakan dirinya, entah dalam situasi yang sulit maupun pada saat meraih keberhasilan.
Yang pasti, Yohanes Pembaptis terbukti lulus dalam dua keadaan tersebut. Dia tidak pernah menempatkan posisinya lebih tinggi dari Mesias Tuannya dalam kemuliaannya maupun dalam kesengsaraannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis patut menjadi teladan kita semua sebagai anak-anak Allah, khususnya kita yang aktif di dalam pelayanan, entah sebagai romo, dewan pastoral harian, anggota DPP, dan lainnya. Bintang utama di dalam pelayanan bukanlah diri kita. Maka jangan biarkan diri kita menjadi sasaran perhatian orang, apalagi sampai membiarkan diri menikmati segala pujian yang muncul karena kerja pelayanan kita. Jangan pernah lupa bahwa Yesus Kristus adalah tujuan dan bintang utama dari segala pelayanan kita. Semua karya kita tidak lebih dari melayani sambil mendekatkan dan mengantarkan sesama kepada Tuhan, atau mendekatkan Tuhan kepada mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, berilah aku semangat kerendahan hati dalam melayani sesama demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.